Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Trilestari dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan menjawab lampiran soal nomor 3 yang telah diberikan, yaitu buat program untuk menampilkan hasil deret Fibonacci berpangkat dengan array, kemudian cari modus dan mediannya dari hasil deretnya. Jumlah elemen deret dan besar pangkat diinput oleh user. Nah, di sini saya telah menyiapkan jawaban untuk logika dan deskripsi program, yaitu program ini bertujuan untuk menghasilkan deret Fibonacci berpangkat berdasarkan jumlah elemen dan besar pangkat yang diinput oleh pengguna. Selain itu, program juga mencari modus dan median dari hasil deret Fibonacci berpangkat. Nah, di sini pertama program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah elemen Fibonacci yaitu N dan besar pangkat yaitu P. Setelah menerima input, program membuat dua array yaitu Fib dengan indeksnya nanti untuk menyimpan deret Fibonacci dan Fib pangkat dengan indeksnya nanti untuk menyimpan hasil perpangkatan setiap elemen dalam deret Fibonacci. Deret Fibonacci dihitung menggunakan rumus dasar di mana setiap elemen merupakan jumlah dari dua elemen sebelumnya, dimulai dari Fibonacci indeks 0 sama dengan 0 dan Fibonacci indeks 1 sama dengan 1. Setelah deret Fibonacci dibuat, program menghitung hasil perpangkatan setiap elemen Fibonacci dengan P, yaitu tadi besar pangkat. Ini dilakukan dengan perulangan bersarang di mana itu nanti akan dikalikan dengan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya program menampilkan hasil Fibonacci berpangkat dan kemudian mencari modus, yaitu elemen yang paling sering muncul dalam array. Kemudian pencarian modus dilakukan dengan membandingkan elemen nantinya. Nah, nanti akan pengurutan dilakukan menggunakan metode pertukaran nilai sederhana. Nah, kemudian nanti akan median dan modusnya setelah itu didapatkan. Lalu terakhir program menampilkan modus beserta jumlah kemunculan dan nilai median. Nah, di sini untuk pseudocode-nya sudah saya siapkan. Di mana di sini untuk variabelnya ada n, p, i, j, temp, modus frag, dan juga frag yaitu bertipe integer. Kemudian di sini ada Fibonacci pangkat dengan Fib pangkat, yaitu array dengan bertipe integer. Kemudian di sini untuk mediannya itu bertipe bilangan real. Nah, di sini untuk beginnya di sini meminta input dari pengguna, di mana write ini masukkan jumlah elemen Fibonacci, di mana program meminta masukkan jumlah elemen. Kemudian di sini untuk read learn end, program meminta pengguna memasukkan nilai n, lalu akan dibaca. Kemudian di sini read masukkan pangkat, di mana program meminta pengguna memasukkan nilai pangkat yaitu P. Nah, di sini ada set like yaitu untuk mengatur ukuran arraynya yaitu Fib dan juga N. Kemudian di sini Fib pangkat ini akan menyimpan hasil. Nah, kemudian di sini untuk Fibonacci indeks 0 sama dengan 0 ini adalah inisialisasinya. Nah, kemudian di sini ada Fibonacci indeks 1 sama dengan 1. Nah, di sini untuk perulangan for yaitu for i sama dengan 2 to n kurang 1 do. Nah, di mana ini apabila ini true, maka akan dijalankan ini yaitu dengan Fib indeks i sama dengan Fib indeks i dikurang 1 plus Fib indeks i dikurang 2. Nah, misalkan kita menginputkan n sama dengan 6. Nah, di mana nantinya itu akan Fibonacci-nya akan menghasilkan dari 0 sampai ke
5. Nah, kemudian di sini untuk menghitung Fibonacci yang dipangkatkan itu dengan ada for I sama dengan 0 to N dikurang 1 du. Nah, di mana di sini setiap elemen Fibonacci indeks I dipangkatkan P menggunakan perulangan for. Nah, kemudian Fib pangkat indeks I mulai dari 1, lalu dikalikan dengan Fib indeks I sebanyak P kali. Nah, kemudian contohnya jika kita menginginkan P sama dengan 2 dan Fib-nya itu indeks 0, 1, 2, misalnya 1, 2, 3, 5. Nah, nanti langsung kita lihat di program saja. Nah, kemudian di sini untuk for I sama dengan 0 to N dikurang 2 du, for I sama dengan I plus 1 to N min 1, di mana jika perulangan ini benar, maka akan dijalankan ini, kemudian akan menghasilkan di sini. Kemudian untuk modus sama dengan Fib pangkat indeks 0, ini untuk yang di sini itu digunakan untuk mengurutkan Fibonacci pangkat dari kecil ke besar. Nah, kemudian untuk mencari modus atau nilai yang paling sering muncul itu kita dengan modus sama dengan V pangkat indeks 0, kemudian modus frek sama dengan 1, lalu frek sama dengan 1. Nah, di sini untuk frek itu digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan angka secara berurut. Nah, kemudian untuk modus nanti diperbarui jika frek lebih besar dari modus atau sama dengan 1 ini. Nah, kemudian untuk menghitung median, di mana ini if sama dengan V pangkat indeks sama dengan V pangkat indeks 1 min 1 dan ini frek, kemudian untuk else frek sama dengan 1. Nah, kemudian di sini langsung untuk menghitung median, di mana if n mod 2 sama dengan 1. Jika n ganjil, median adalah elemen tengah dari Fib pangkat. Nah, kemudian untuk else ini median sama dengan Fib pangkat indeks N div 2 dikurang 1 plus Fib pangkat indeks N div 2 dibagi 2. Nah, kemudian di sini untuk menampilkan hasil Fib yang setelah diurutkan, ini dengan readlen Fibonacci berpangkat, kemudian untuk for-nya itu apabila ini true, maka read Fib pangkat indeks I. Kemudian di sini ada readlen lagi. Nah, kemudian di sini readlen modus dan terakhir readlen median di mana di sini 02 ini untuk menampilkan median dengan 2 angka di belakang koma. Nah, dan program berakhir. Nah, ini di sini untuk flowchart-nya start, lalu menginputkan NP, kemudian proses Fibonacci index N, kemudian untuk perulangannya yaitu I sama dengan 2 to N kurang 1. Apabila dia true, maka akan menghasilkan Fibonacci indeks I sama dengan Fibonacci indeks I min 1, kemudian ditambahkan dengan Fibonacci I dikurang 2. Kemudian
apabila dia false, maka i plus plus ini ke sini. Kita cek kembali apakah i sama dengan 0 to n min 1. Apabila dia true, maka akan menghasilkan Fibonacci pangkat Fibonacci pangkat indeks i sama dengan 1. Apabila dia true lagi, maka akan mengecek apakah J sama dengan 0 to P min 1. Apakah dia benar, maka akan mengecek akan memproses Fibonacci pangkat indeks i sama dengan Fibonacci indeks i. Kemudian i plus plus, kalau dia false, dia akan ke sini kembali mengecek apakah i sama dengan 0 to n min 1 min 1. Apabila dia true, maka dia akan mengecek ini lagi, J sama dengan i plus 1 to n min 1. Apabila dia true, maka dia akan mengecek ini, Fibonacci pangkat, nanti akan menghasilkan sama dengan Fibonacci pangkat indeks i. Lalu di sini i plus plus, ini juga plus plus. Apabila dia false, maka dia akan memproses ini modus sama dengan Fib pangkat indeks 0, kemudian modus frek sama dengan 1, frek sama dengan 1. Lalu di sini mengecek lagi i sama dengan 1 to n min 1. Di sini telah saya siapkan untuk codingannya, yaitu dengan include iostream ini adalah header untuk program ini. Kemudian using namespace std memberitahu kepada compiler bahwa kita akan menggunakan cin, cout, kemudian in main yaitu fungsi utama. Nah, di sini untuk variabelnya ada np dengan bertipe integer, kemudian di sini ada cout, masukkan jumlah elemen Fibonacci, kemudian nantinya akan menginputkan n. Lalu di sini ada cout, masukkan pangkat, akan menginputkan p. Nah, kemudian di sini ada in Fibonacci indeks n sama dengan 0, 1, lalu di sini ada Fibonacci pangkat n. Nah, di sini untuk perulangannya, ini kita menggunakan integer, kemudian i sama dengan 0 dan i lebih besar dari n, i plus plus. Apabila ini terpenuhi, maka akan menghasilkan Fib pangkat indeks i sama dengan 1. Nah, kemudian di sini untuk for lagi dengan J sama dengan 0, J lebih besar P, J plus plus. Apabila ini terpenuhi, maka akan menjalankan Fib pangkat indeks i dikali sama dengan Fib indeks i. Kemudian di sini untuk menghitung pangkat Fibonacci menggunakan for lagi dengan in i sama dengan 0, i lebih besar n min 1, i plus plus. Kemudian di sini kita lihat lagi untuk perulangannya, integer in j sama dengan i plus 1, j lebih besar dari n, j plus plus. Nah, kemudian di sini untuk perulangan ini udah, lalu di sini ini jika Fib pangkat indeks i lebih besar dari Fib pangkat indeks j, maka elemen ditukar. Nah, kemudian misalkannya ini untuk
V pangkat indeks I itu nantinya akan sama dengan V pangkat indeks J. Kemudian untuk V pangkat indeks J itu akan ditukar dengan V pangkat indeks I. Nah, kemudian ini juga sama. Kemudian di sini untuk menentukan modus atau nilai yang sering muncul, yaitu dengan indeks modus sama dengan V pangkat indeks 0. Kemudian di sini ada modus frek sama dengan 1, frek sama dengan 1. Nah, di sini di mana modus menyimpan nilai modus, kemudian modus frek itu menyimpan frekuensi modus tertinggi. Nah, di sini untuk frek itu digunakan untuk menghitung berapa kali sebuah angka muncul berurutan. Nah, di sini sama dengan 1. Nah, di sini eh, untuk for-nya lagi, ini I sama dengan 1, I lebih besar dari N, I plus plus, apabila ini terpenuhi, maka akan menghasilkan eh, frek V pangkat indeks I sama dengan V pangkat indeks I min 1, dan ini juga. Nah, kemudian untuk if-nya itu frek lebih besar modus frek sama dengan frek, modus sama dengan V pangkat indeks I. Nah, kemudian di sini untuk menentukan median. Nah, di sini menggunakan tipe float, di mana jika N ganjil, misalnya ganjil, itu median adalah elemen tengah, yaitu dengan V pangkat indeks N dibagi 2. Jika N genap, median dihitung sebagai rata-rata nilai 2 nilai tengah, di mana itu tadi V pangkat indeks N dibagi 2 dikurang 1 plus V pangkat indeks N dibagi 2 dengan dibagi 2,0. Nah, di sini 2,0 dipakai agar hasilnya berupa float. Nah, kemudian untuk menampilkan hasil, di mana ini siot Fibonacci berpangkat, lalu untuk perulangannya lagi, apabila ini terpenuhi, maka akan menghasilkan siot V pangkat indeks I. Kemudian untuk siot modus, median, ini akan menghasilkan menampilkan modus dan juga median. Lalu programnya berakhir. Nah, di sini saya run saja. Nah, di sini untuk masukkan jumlah elemen Fibonacci, saya akan memasukkan dengan 7. Lalu untuk pangkatnya itu 2. Nah, di sini untuk Fibonacci berpangkatnya yaitu 0, 1, 1, 4, 9, 2, 5, 6, 8. Nah, lalu untuk hasil setelah ditukar itu ini. Kemudian untuk modusnya itu 1 karena muncul 2 kali, yaitu ini 1, 1. Kemudian median nilai tengahnya yaitu 4. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.